Assalamualaikum teman-teman yang berbahagia. Salam sehat bersama Nur Saprwadi. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Saya harap teman-teman dalam keadaan sehat. Saya harap teman-teman bisa kembali beraktivitas seperti dulu sebelum terkena asam lambung dan gangguan cemas. Salam kenal bagi teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini. Jangan lupa subscribe. Mari kita sama-sama membangun channel ini supaya channel ini tentunya tambah berkembang. Nah, di kesempatan kali ini saya sedikit cerita terkait dengan anxiety dan asam lambung yang pernah saya alami, karena di sini adalah saya orang yang pernah terkena gangguan cemas dan asam lambung seperti yang teman-teman rasakan saat ini. Sebelum saya ketahui dulu bahwa saya ini terkena anxiety dan asam lambung, begitu banyak cara, karena yang saya ketahui bahwa saya hanya memiliki penyakit yang berat, penyakit yang berbahaya, karena saya tidak tahu apa yang saya alami dan saya rasakan. Sehingga lama kelamaan saya melihat di YouTube, di internet, saya samakan terhadap apa sensasi yang saya rasakan. Nah, sehingga itu menghambat proses kesembuhan saya. Saya mengalami penyakit ini cukup lama teman-teman, dari tahun 2018 sampai tahun 2020. Saya mengalami penyakit anxiety dan gangguan anxiety dan asam lambung itu sendiri. Nah, untuk teman-teman yang sampai saat ini masih berjuang mengalami anxiety dan asam lambung, kalian itu tetap semangat, jangan putus asa. Teman-teman kita banyak yang bisa sembuh dari asam lambung dan anxiety ini. Tinggal teman-teman perbaiki diri teman-teman. Silahkan teman-teman bersabar, ikhlas menjalani setiap sensasi yang teman-teman rasakan. Sensasi yang teman-teman rasakan itu tidak berbahaya. Itu hanyalah halusinasi teman-teman. Nah, terkait dengan perjuangan kita saat saya mengalami anxiety dan gangguan lambung ini teman-teman, saya gonta-ganti dokter. Saya gonta-ganti obat. Saya pernah pergi ke dukun, alternatif, obat herbal dan lain sebagainya. Karena saya juga waktu itu saya bingung apa yang terjadi pada diri saya, karena sudah mengunjungi dokter ini tidak ada perubahan. Justru membuat saya itu semakin cemas, semakin depresi, karena kita diagnosa sama dokter hanya memiliki asam lambung saja, tapi kita yang merasakan sangat parah, sangat menderita. Saya didiagnosa dokter dulu awal terkena ini hanya lecet di lambung teman-teman, makronis. Nah, jadi itu semakin membuat saya itu merasa panik, merasa cemas, karena ada yang saya diagnosa dokter itu ada pada diri saya. Tapi di sana saya belum puas, saya kunjungi dokter lagi dan terus berlanjut. Saya tensi ke dokter yang ini, tensi saya itu 180. Sehingga itu semakin membuat saya itu semakin cemas, semakin menderita. Nah, kadang dan setiap dokter itu berbeda diagnosa terhadap diri saya. Saya juga terkena tipes teman-teman. Bukan hanya terkena asam lambung, tapi saya juga terkena tipes. Sehingga dengan kita gonta-ganti dokter, kita gonta-ganti obat, saya melihat di online ada obat yang bisa mengatasi asam lambung. Ini jurus jitu katanya kan. Ini 1 hari, 3 hari paling lama bisa. Ada testimoninya bahwa asam lambung bisa disembuhkan. Saya beli. Saya tidak pernah tawar harga obat. Saya beli. Akhirnya apa? Setelah saya hitung selama 2 tahun, saya mengalami asam lambung dan anxiety ini. Ternyata begitu banyak uang yang kita habiskan untuk berobat, untuk mengatasi anxiety ini, kecemasan ini, tapi kita tidak ada perubahan sebenarnya teman-teman. Saya tidak pernah ke psikiater, cukup ke dokter umum, dokter spesialis. Pokoknya dalam seminggu itu 2 kali saya pergi. Nah, tapi apa yang terjadi? Nah, seperti teman-teman ketika dikasih obat sama dokter, resep dokter, minum obat 2 hari, lalu kita tidak puas karena ada sensasi lagi yang muncul, ya kita buang. Ternyata itu adalah penghambat kita sembuh dari anxiety, karena pikiran kita. Karena begini teman-teman, ketika kita mengalami yang namanya anxiety, terus ada orang yang kasih tahu kita ini obat yang bagus untuk mengatasi asam lambung, kita beli.
seolah-olah kita sangat yakin, sangat optimis dengan obat itu bahwa ini bisa menyembuhkan. Kita beli, kita tidak tawar menawar, kita langsung beli. Akhirnya apa yang terjadi? Minum 2 hari 3 hari, buang terus dan terus. Ada juga orang datang ke rumah, tiba-tiba ada orang-orang yang keliling-keliling itu bawa jual beli obat itu, ditawari langsung beli, tidak ada tawar menawar. Kita coba, kita dikatakan sama orang itu, Anda memiliki penyakit ini, terus ini obatnya, tidak tawar menawar, langsung kita beli. Sama halnya dengan teman-teman yang teman-teman alami saat ini, ketika dikasih tahu sama orang atau melihat di YouTube bahwa ada iklan-iklan yang mengatakan bahwa ini bagus untuk asam lambung, ini ya, teman-teman pasti mau beli. Teman-teman itu paksa diri teman-teman, walaupun tidak ada uang, teman-teman hutang untuk membeli obat itu. Karena ini pengalaman saya, berapa puluh juta saya habiskan untuk mengatasi asam lambung dan anxiety ini. Kadang kita juga berpikir, seandainya ada uang, waktu saya parah terkenanya, saya itu mau pergi ke luar daerah, mau pergi ke luar negeri untuk berobat. Karena yang kita pikirkan adalah kecemasan kita ini. Pokoknya kita berpikir, pokoknya saya akan sembuh, walaupun dimanapun obat dikasih tahu. Ini bisa dikatakan saya ini orang Lombok, jadi saya keliling Lombok teman-teman untuk berobat, baik itu dokter, baik itu alternatif, kita cari-cari ya, pokoknya yang penting ada orang yang kasih tahu saya terkait ini, ada tempat orang berobat yang sangat luar biasa, yang sangat bagus untuk mengatasi penyakit yang seperti yang Anda rasakan itu. Saya pergi, saya tidak menunggu 1 minggu, besok langsung kita pergi. Memang kita itu ada dorongan karena terus kita berpikir begini, pikiran saya itu dulu teman-teman. Nah, kalau saya pergi ke sana untuk berobat, pasti ini adalah terakhir saya berobat, karena besok saya akan sembuh. Karena ketika kita mendengarkan cerita orang bahwa ini dapat menyembuhkan Anda, langsung kita berpikir, ternyata sensasi yang kita rasakan itu sama. Teman-teman merasakan takut mati, takut naik motor, takut pingsan, silahkan tulis di kolom komen. Apa saja, sebenarnya cukup mudah, cukup sederhana ketika teman-teman sudah tahu ilmunya. Apa yang teman-teman rasakan untuk dyspepsia yang teman-teman rasakan itu kan sensasi yang ditimbulkan oleh tubuh. Nah, tinggal teman-teman harus bisa memilih, karena teman-teman ketika teman-teman sudah konsisten, komitmen terhadap diri teman-teman untuk tetap menjaga jam makan teman-teman, porsi makan teman-teman. Nah, kalau sudah seperti itu, pasti teman-teman akan cepat sembuh. Karena ketika asam lambung teman-teman sudah nyaman, sudah enak, tidak ada sensasi yang teman-teman rasakan. Karena ketika asam lambung teman-teman sudah mampu stabil, terus misal ada lecet, gastritis yang ada pada diri teman-teman, itu sudah ada perubahan, sudah ada kebaikan, maka kecemasan itu saya rasa akan menyelesaikan. Karena begini teman-teman ilustrasinya, ketika sensasi yang ditimbulkan oleh perut, maka kita itu harus makan, kita akan cemas. Tapi ketika tidak ada sensasi yang ditimbulkan oleh perut, dada rasanya panas itu tidak ada, pundak dan sebanyak otot tidak ada rasanya tidak tegang dan tidak bagaimana, cemas kita itu akan berkurang. Nah, ketika cemas kita sudah mulai berkurang, maka kita itu akan semakin menikmati. Nah, karena apa? Ketika asam lambung kita sudah stabil, maka otomatis kita itu lebih bertenaga, lebih semangat. Karena apa? Ketika makanan yang masuk ke dalam lambung, terus lambung kita belum stabil, lambung itu belum bisa mengolah secara maksimal, sehingga berat badan teman-teman itu turun walaupun teman-teman sudah mengkonsumsi yang bergizi dan lain sebagainya. Nah, untuk teman-teman, ketika teman-teman mendengar ada orang yang mengatakan ini obat yang baik untuk Anda, dan jangan cepat tergiur teman-teman, jangan cepat tergiur. Karena apa teman-teman? Misal beli teman-teman, ini orang mengatakan kepada Anda ini obat yang sangat baik untuk Anda, silahkan Anda coba. Terus Anda coba ini, minum obat itu,
Terus teman-teman, karena kebiasaan orang yang mengalami anxiety ini, berdasarkan pengalaman saya, kebiasaan yang saya alami ketika saya sudah minum obat itu, terus langsung saya searching di Google apa efek samping daripada obat ini. Ketika ada muncul efek, berhenti saya minum. Mungkin teman-teman tidak seberapa, tidak sebanding dengan apa yang saya rasakan. Karena apa, saya itu lambung saya itu sudah lecet, terus saya terkena tipes. Saya itu pergi mandi, itu kamar mandi saya itu merangkak, teman. Saya tidak bisa berjalan sama sekali, gemetar tubuh, pokoknya sangat berat, sangat menderita pasalnya. Hampir-hampir kita bisa kita putus asa, mau bunuh diri. Dan juga ketika kita mengalami yang namanya anxiety, kecemasan, ketika uang sudah habis untuk berobat, kita itu sudah kita itu bingung, bahkan mau menjual ini menjual itu untuk berobat. Padahal ketika kita beli obat ini ya tidak, namanya kita mengalami kecemasan ya tidak konsisten. Semua apa yang sudah kita beli, ketika kita tidak ada uang untuk berobat, kita mau mau menjualnya. Nah, ini hal yang teman-teman harus perhatikan ketika mengalami kecemasan dan gangguan lambung ini masih parah. Banyak sekali cobaan, banyak sekali tantangan, banyak sekali hal-hal yang dapat menjerumuskan kita. Nah, tinggal teman-teman bagaimana teman-teman itu bisa, ternyata konsepnya adalah dekatkan diri kepada Tuhan, teman-teman. Dekatkan diri kepada Allah. Konsepnya adalah ikhlas, bersyukur, dan kenali diri teman-teman. Itu saja. Ketika teman-teman sudah mengenali diri teman-teman, apa kekurangan teman-teman, sering-sering istighfar. Karena kita itu dikendalikan oleh pikiran negatif, dikendalikan oleh pikiran cemas. Ketika ada hal-hal yang tidak enak, ketika teman-teman tidak ada uang, sudah habis untuk berobat, terus konflik keluarga dan lain sebagainya, teman-teman santai, kita serahkan kepadanya. Itu aja konsep yang saya terapkan, teman-teman. Uang sudah habis berapa puluh juta untuk kita berobat tapi tidak ada perubahan, tinggal serahkan teman-teman kepadanya. Tinggal ketika teman-teman sudah pandai bersyukur, sudah ikhlas, sudah bersabar, insya Allah teman-teman pasti ada perubahan. Ini karena saya pernah mengalami kondisi yang teman-teman alami saat ini. Semoga video kali ini memberikan teman-teman solusi dan motivasi bahwa orang yang terkena anxiety dan asam lambung ketika tidak mampu mengontrol dirinya, maka semua aset yang dia miliki akan terjual untuk beli obat. Dan ini walaupun 1 juta beli, 2 juta beli, tapi tidak ada perubahan. Sehingga waktu itu saya bosan mengonsumsi obat, ini beli itu, tidak ada perubahan ya. Tinggal teman-teman itu serahkan diri, bersabar, ikhlas kepada Sang Pencipta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.